Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Mutmainnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di hari Rabu tanggal 11 Februari kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya perdana di masjid ini. Ini berkat karunia, nikmat dari Allah, yang terutama adalah nikmat sehat dan kesempatan. Selain daripada nikmat Islam dan iman yang wajib kita syukuri. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan kita di malam ini terkait dengan bulan Ramadan di mata kaum salaf, yakni salafus salih. Namun sebelum kita membahas tentang bagaimana Ramadan di mata salafus salih, saya ingin memperkenalkan kembali siapa mereka salafus salih. Mungkin sebagian kita sudah mengerti, ya, sudah memahami. Namun bagi yang sudah mengerti dan memahami, saya ingin merefresh, murajaah kembali. Bagi yang belum mengerti, maka ini jadikan sebagai tambahan ilmu, ya, karena di sana banyak kaum muslimin secara umum masih ada yang belum paham, belum mengerti tentang siapa mereka salafus salih, dan kenapa kita wajib kembali memahami agama Islam ini yang kita anut, mengikuti pemahaman metode beragama dengan cara mereka, dengan metode agama salafus salih, ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa salafus salih, ringkasnya, secara ringkas, mereka itu adalah thalathatul qurun al-mufaddalah. Thalathatul qurun al-mufaddalah. 3 abad yang utama dari generasi umat ini, dari generasi pertama dari umat ini. Siapa mereka? Sahabat,
tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ini yang disebut dengan salafus saleh. Lalu kita di mana? Kita adalah pengikut mereka. Pengikut mereka, berusaha mengikuti mereka. Agar kita serupa, kalau kita tidak mengatakan sama, tapi serupa agamanya dengan mereka. Bukan malah jauh, bukan. Tapi dengan mereka serupa. Sehingga kalau serupa, kalau tasyabuh dengan mereka, serupa dengan mereka, maka mudah-mudahan nanti di akhirat kita dibangkitkan bersama dengan mereka. Itu yang kita inginkan. Kalau dibangkitkan bersama dengan mereka, berkumpul bersama dengan mereka, ikut digandeng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke khaut, ke telaga, dan digiring juga oleh Nabi bersama dengan kaum salaf yang lainnya ke dalam surga, dituntun oleh Nabi ke dalam surga. Karena pengikut salafus saleh ini, sayyidnya, pemimpinnya, atau yang berada di depan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiuna alaihi salatu wassalam. Dan mereka orang-orang yang utama yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat mereka lah yang dihidangkan atau ditampakkan, disaksikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat-salawat kaum salaf, salawat-salawat salafus saleh yang akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Nabi ketika mereka bersalawat di hari Jumat. Salawat yang sunnah, bukan salawat yang tidak di atas sunnah. Salawat yang tidak di atas sunnah tidak ditampakkan oleh Nabi, oleh Allah kepada Nabi, tidak disuguhkan oleh Allah kepada Nabi. Karena salawat yang diinginkan oleh Allah adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, mana dalil bahwa salafus saleh ini adalah mereka sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Ya, kita lihat ayatnya, bisa dilihat dalam sebentar. Dalam surat At-Taubah ayat 100. Ini secara secara tegas menyatakan itulah memang salaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Ini salaf. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Tidak syak lagi mereka itu siapa? Sahabat. Karena sahabat terdiri dari ini. As-sabiquna al-awwalun. As-sabiqun yakni orang-orang muhajirin. Wal ansar adalah orang-orang yang berada di Madinah yang menolong para muhajirin. Mereka semua adalah rombongan sahabat-sahabat Nabi. Tidak dibantah. Tidak ada yang bisa membantah kalau mereka ini adalah salaf.
Tegas kalimatnya, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka sahabat. Baik. Ada yang bisa memberikan pengertian tentang sahabat? Atau mungkin ada yang ingat, pernah mendengar, ada yang ingat siapa sahabat atau definisi sahabat, ta'rifus sahabat? Man ya'rif? Bentar. Ini yang nunjuk, nggak apa-apa. Hidup bersama Nabi dan bertemu langsung sama Nabi, kemudian beriman dan beramal sampai dia meninggal. Ahsan, barakallahu fikum. Lafaznya begini, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Muqaddimah Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Beliau memberikan definisi begini, as-sahabatu man laqiyan nabiyya wa huwa mu'min wa mata 'ala al-iman wa in kana lahzatan kalamhil basar. Ya, orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara dia dalam keadaan beriman, meskipun sebentar, wa in kana lahzatan, meskipun sebentar bertemunya, seperti kalamhil basar, hanya sekedar kedipan mata, dia melihat Nabi dan tegas, jelas melihat Nabi. Bahkan sebagian ulama mengatakan meskipun dia melihat Nabi dalam keadaan terbujur kaku telah menjadi jenazah, dia melihat Nabi, maka dia sahabat. Kemudian wa mata 'alal iman, dan dia meninggal dunia di atas keimanan. Maka dari sini kita bisa mengambil perincian bahwa sahabat adalah yang bertemu dengan Nabi. Artinya orang yang tidak bertemu dengan Nabi meskipun sezaman dengan Nabi, maka dia bukan sahabat. Karena ada seorang ulama dari kalangan tabi'in seperti Ubay al-Akhbar, Ka'ab al-Akhbar, ini dikatakan muhdaram. Muhdaram artinya dia sezaman dengan Nabi, tapi ketika Nabi hidup dia belum masuk Islam. Setelah Nabi wafat dia baru masuk Islam, mendapat hidayah. Maka dia bukan sahabat, tapi dikatakan tabi'in, meskipun dia sezaman dengan Nabi dan dia bertemu melihat Nabi. Namun ketika bertemu dengan Nabi dia belum beriman. Setelah Nabi wafat pada masa tabi'in baru dia beriman, maka dia bukan sahabat. Ya, nah, ini menunjukkan bahwa orang yang bertemu dengan Nabi sementara dia beriman, ya, wa huwa mu'min. Kemudian wa ikana lahzatan, meskipun sebentar tadi, 1 detik, 2 detik, sekedipan mata, dia melihat, betul-betul melihat Nabi. Bukan dalam mimpi, ya. Bukan dalam mimpi, nyata di dunia nyata. Nah, sebagian mereka mengaku-ngaku ada yang bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Ya. Dan bila dia bertemu dengan Nabi dalam mimpi, sesuai dengan karakteristiknya, ciri-cirinya, maka dia betul bertemu dengan Nabi. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Tapi ya tidak mungkin lah orang tidak pernah belajar, nggak tahu hadis, tidak mengerti syama'ilul Muhammadiyah, dia bertemu dengan Nabi, mimpi bertemu dengan Nabi. Wah, ini terkadang ada yang kadzab, dusta. Ya. Nah, kemudian dia mukmin, bertemu dengan Nabi dia mukmin, menunjukkan bahwa kalau dia kafir atau dia munafik, maka dia bukan sahabat. Bertemu dengan Nabi tapi dia munafik. Islam dia tapi nifaq. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ru'usul munafiq, ra'isul munafiqin. Sehari-hari bersama dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, bahkan satu majelis dengan Nabi, tapi dia tidak beriman, nifaq dia, munafik dia. Apakah sahabat? Lah. Tidak, dia bukan sahabat. Munafik.
Ya, makanya antum tahu Dzul Khuwaisirah, cikal bakal munculnya golongan Khawarij, ya, yang takfiri itu Dzul Khuwaisirah, itu tidak dikategorikan oleh ulama sebagai sahabat. Kenapa? Dia nifaq. Terlepas sholatnya, para sahabat itu sholatnya kalah dengan mereka, ibadahnya kalah dengan mereka, tapi ada kemunafikan di dalam hatinya atau di dalam perbuatannya, maka dia bukan sahabat. Ya, jadi bertemu dengan Nabi, wa huwa mu'min, dan dia betul-betul beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, orang-orang yang bertemu dengan Nabi tapi dia sesat, tapi dia munafik, tapi dia kafir, dia bukan sahabat. Kalau dia muslim, dia nifaq, maka dia bukan sahabat. Abdullah bin Ubay bin Salul itu bukan sahabat karena min rais munafik, termasuk gembongnya munafik, itu bukan sahabat. Sama seperti juga Dzul Khuwaisirah atau siapapun mereka yang mengaku bertemu dengan sahabat tapi dia nifaq, maka dia bukan sahabat. Ya, nah, ini tentang sahabat. Ini salaf yang paling utama. Salafus salih yang paling utama adalah as-sahabah, yang mereka terdiri dari as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Nah, kemudian yang selanjutnya walladzina taba'uhum bi ihsan. Nah, kita di daerah sini nih. Ya, di daerah walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yakni mengikuti sabiqun al-awwalun, mengikuti al-muhajirin wal ansar. Dalam apa? Dalam agama. Dalam agama. Ya, fid din. Bukan dalam kondisi kehidupan mereka yang mereka masih menggunakan teknologi primitif, bukan, yang kendaraannya masih menggunakan binatang dan lain sebagainya, bukan. Mengikuti mereka dalam cara beragama, mengikuti mereka dalam metode ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dalam kondisi kehidupan mereka. Karena sebagian mereka perkataannya ketika kita katakan kembali kepada salaf, kembali kepada pemahaman salafus saleh, apa kata mereka? Ya udah, kamu nggak usah pakai motor, kamu nggak usah pakai mobil, kamu nggak usah pakai ini, pakai itu yang modern. Loh, kan itu kan nggak ada di pada zaman Nabi, kan nggak ada, kata dia. Insya Allah. Nah, ini kan gak paham dia. Tidak paham dengan apa yang dimaksud walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Gak paham mereka. Mengikuti mereka dengan baik maksudnya mengikuti agama, cara beragama, metode beragama dengan baik seperti mereka. Baru Allah memberikan predikat radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ingin mendapatkan keridhaan Allah, ikuti salafus saleh. Enggak ada jalan yang lain. Tidak ada cara yang lain. Bila ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, ikuti cara beragamanya salafus saleh. Ikuti sahabat. Ikuti tabi'in. Ikuti tabi'ut tabi'in. Ikuti orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Baru kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ingin mencari keridhaan Allah tapi dengan cara-cara sendiri,
tidak mengikuti metode mereka, maka sama sekali kita tidak akan pernah mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Ngarang sendiri untuk mengikutinya, atau ingin mencari keridhaan, ngarang sendiri dia, pakai cara sendiri dia, bahkan mungkin menyelisihi cara Nabi SAW, maka dia sama sekali tidak akan pernah mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, untuk mereka inilah, selain mereka mendapatkan keridhaan dari Allah, Allah menyiapkan kepada mereka itu jannatin tajri tahtahal anhar. Allah menyediakan kepada mereka, Allah hanya menyediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha abada, hanya untuk kaum salafus saleh dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ini bukan klaim paling benar ya, tidak. Ya Allah yang menyatakan kok begini. Ini klaimnya Allah, kita hanya menyampaikan. Iya, karena sebagian mereka, wah itu orang salaf tuh ngaku yang punya kunci surga dan lain sebagainya. Masya Allah, la haula wala quwwata. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Allah menyediakan surga hanya hanya untuk as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Allah sediakan jannah untuk mereka. Bukan kita ngaku-ngaku punya kunci surga, bukan. Justru Allah ingin memberikan kabar gembira. Kalau ingin ikut dengan surga Allah ini, ikuti salafus saleh. Ikuti mereka dengan baik, jangan menyelisih. Kita bukan mengklaim, tapi kita mengabarkan. Ini kabar dari Allah kepada kita. Tinggal kita mau atau tidak. Yang mau fabihi wa ni'mah, dia akan masuk. Yang tidak, masalah selesai. Selamat tinggal. Dan tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din. Itu. Ya. Ini al-haq. Ini kebenaran. Kemudian Allah katakan lagi apa? Dzalikal fawzul azim. Sudah diberikan surga, sudah diberikan keridhaan, disediakan surga yang mengalir sungai di dalamnya, kekal pula di dalamnya. Yang keempat, dzalikal fawzul azim. Itu kesuksesan yang agung, kesuksesan yang besar. Bila ingin sukses di dunia wal akhirah, ikuti salafus saleh. Gak ada jalan yang lain. Gak ada. Tidak mengikuti khawarij, tidak mengikuti syiah, tidak mengikuti mu'tazilah, tidak mengikuti qadariyah, tidak mengikuti golongan-golongan sesat dalam agama Islam yang lainnya, tidak. Dan perpecahan yang seperti itu bukan perpecahan biasa sebagaimana perbedaan pendapat fiqhiyah, bukan. Itu sudah perbedaan jalan menuju Allah yang Nabi memberitakan akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Ini wahidahnya. Mereka yang mengikuti salafus saleh, mereka yang mengikuti sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini yang wahid. Ya. Jadi jamaatan udahlah, nggak usah nggak usah dipermasalahkan, udahlah. Lah ya ikhwan. Antum bisa tersesat kalau dibebaskan di dalam memilih. Kalau sama-sama Islam, udahlah kita bersatu. Kita menginginkan bersatu, tapi bersatu di atas apa gitu. Kalau bersatu hanya sekedar modal semangat, kemudian kita biarkan mereka berada dalam kesesatan, yang bukan begitu cara Nabi dan para sahabat yang menyatukan kaum muslimin, bukan. Tapi menyatukan manusia itu di atas akidah dan manhaj yang satu, yaitu salafus saleh. Akidahnya akidah salafus saleh, manhajnya atau metodenya metode salah dalam beragama, metode salafus saleh. Ya. Apapun cara beragamanya pun mengikuti metode atau cara beragama salafus saleh. Itu yang hak, itu yang disediakan oleh Allah.
itu yang akan mendapatkan keridhaan, itu yang akan mendapatkan jannah, itu yang akan mendapatkan fauzul azim, kesuksesan yang besar. Iya, ini jelas sekali. Mana dalil menyatakan bahwa salafus saleh adalah hak? Iya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, dalam surat Al-Baqarah ayat 137. Al-Baqarah 137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim." Fa in amanu, jika mereka itu beriman. Amanu di sini mereka di sini adalah ahlul kitab dan orang-orang musyrikin. Jika mereka beriman, wahai Muhammad, bimithli ma amantum bihi, seperti apa yang antum beriman dengannya, faqad ihtadaw, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Ya. Ayat ini umum. Al-ibratu bi'umumil lafaz la bi khususis sabab. Ayat ini umum. Pelajaran adalah dengan keumuman lafaz, bukan dengan kekhususan sebab. Umum ini lafaz. Jadi lafaz ini umum. Jika mereka beriman. Kalau kita ingin mengatakan jika mereka orang-orang kafir atau mereka orang-orang yang keluar atau orang-orang yang sesat, yang jauh dari kebenaran, mereka itu beriman bimithli ma amantum, seperti apa yang antum wahai Muhammad dan para sahabatnya beriman, faqad ihtadaw, sungguh mereka akan mendapatkan hidayah. Artinya apa? Jika kita mengikuti keimanan sahabat atau keimanan Rasulullah dan para sahabatnya, maka kita akan mendapatkan hidayah. Jika kita mengikuti keimanan seperti keimanan salafuna saleh, maka kita akan mendapatkan hidayah. Tapi sebaliknya, wa in tawallau, kalau mereka berpaling, nggak mau mereka, agama bukan untuk mereka saja. Agama nggak harus mengikuti mereka. Fa in tawallau, kalau seandainya mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, mereka akan berada dalam perpecahan. Syiqaq, kesusahan, perpecahan, dan kesesatan. Ketika mereka berpaling dan mereka dalam perpecahan, apa kata Allah? Fasayakfikahumullah. Sudah, kita akan dicukupkan oleh Allah. Ini keutamaan. Wa huwas samiul alim. Ya. Jelas. Kalau seandainya mengikuti mereka tidak di atas kebenaran, ya kita tidak akan mendapatkan hidayah. Dari sini menunjukkan bahwa bila mencari hidayah untuk jalan bertemu dengan Allah Azza wa Jal, yang kita akan berada di atas Islam, maka ikuti seperti keimanan Rasulullah dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena kalimat seperti itu kan, bimithli ma amantum. Tum ini khitab. Khitab yang pertama kali ditujukan ayat ini siapa? Nabi dan sahabat.
Tidak ada yang lain. Ada yang lain? Lah, tidak ada. Jika mereka itu beriman seperti antum wahai Rasulullah dan para sahabatmu, faqad ihtadaw, mereka akan mendapatkan hidayah. Tegas. Tidak ada kalimat-kalimat ambigu di sana, enggak ada. Tidak ada kata-kata ambigu di sini. Tegas, jelas. Ya. Bahkan Allah juga katakan tadi, fa'in tawallau, kalau mereka berpaling, nggak mau, mereka sudah didakwahkan, sudah disampaikan, ikuti sahabat dan ikuti Rasulullah dan sahabat, ikuti tabi'in, ikuti tabi'ut tabi'in, mereka berpaling, beragama nggak harus mengikuti mereka, berpaling mereka, fa'innahum fi syiqaq, tunggu balasannya dari Allah, tunggu azabnya dari Allah, mereka akan berada dalam kesusahan dan perpecahan. Fa'innahum fi syiqaq. Nah, ketika kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, sementara mereka berada dalam perpecahan, bahkan mungkin mereka memerangi orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat, fasayakfikahumullah, Allah akan mencukupimu. Allah akan mencukupi kita. Cukup bagi Allah sebagai tempat pelindung. Kita bertawakal kepada Allah. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Tidak ada kalimat ambigu di sini. Menunjukkan bahwa inilah al-haq. Kebenaran itu ada pada salafus salih, Rasulullah dan para sahabatnya, serta generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Nah, kita berada di yang ketiga, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, kita tidak mengklaim yang paling benar, enggak, tidak. Itu hanya perkataan mereka yang tidak suka saja. Wah, aku paling benar. Enggak, kita berdasarkan dengan nas, dengan dalil. Kita hanya mengikuti dalil, bukan mengaku paling benar. Tidak. Ya, Al-Quran yang berbicara. Nah, ini kaum salaf. Belum lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa mereka adalah umat yang terbaik. Ya, salah satu qurun fadlah, umat yang terbaik. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas, wa fi riwayatin khairu ummah. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya umat, alladzi bu'itsu fihim, yang aku diutus kepada mereka, yaitu ya Rasulullah diutus kepada sahabat. Ya, khairun nas, khairu ummah, alladzi bu'itsu fihim, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian orang-orang yang setelahnya, setelah mereka, yakni setelah sahabat, siapa? Tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang kedua. Kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu setelah tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Tabi'in ini adalah murid-muridnya sahabat yang mengambil ilmu dari kalangan sahabat dan mengamalkan, beriman dan mati dalam keimanan, bukan beriman dalam dan mati beriman kemudian dia tersesat. Yang tersesat dia bukan golongan tabi'in yang hak, ya. Kemudian walladzina taba'uhum bi'ihsan, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Itu generasi yang terbaik. Justru para ulama mengungkapkan hadis ini sebagai tafsir, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu wahai Muhammad, antum wahai Muhammad, kuntum khaira ummah, antum itu sebaik-baiknya umat, kata Allah. Itu tazkiyah dari Allah. Ukhrijat linnas, dikeluarkan, dibangkitkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini metode mereka dalam cara berdakwah. Ya, dikeluarkan maksudnya dibangkitkan, dikumpulkan
untuk manusia. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya membawakan riwayat sampai kepada Abu Hurairah dalam menafsirkan ini. Al-Imam Abu Hurairah mengatakan khairun nas linnas. Ya, yang dimaksud dengan khairu ummah yakni khairun nas linnas. Al-Imam Ibnu Katsir mentafsirkan khairun nas anfa'u linnas. Yang dimaksud dengan khairu ummah adalah sebaik-baik manusia untuk manusia. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Bila kita ingin mendapatkan predikat khairun nas, ikuti mereka. Ikuti Rasulullah dan para sahabat serta tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Makanya Nabi mengatakan khairu hadhil ummah atau khairun nas qarni adalah zamanku, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Itu sebaik-baiknya umat. Dan ini yang dikatakan dengan salafus salih. Nah, Isya belum? Berapa menit lagi? Hah? Baik. Lewat berapa Isya? Lewat berapa Isya? 30. Berarti masih ada ya 7 menit. Nah, sekarang setelah kita memahami siapa salafus saleh, mari kita lihat bagaimana Ramadan di mata mereka, yakni di mata Rasulullah dan para sahabatnya serta tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Syahrul Ramadan fi manzurihim, bulan Ramadan dalam pandangan mereka ka mausimi rabbani, seperti musim panen rabbani, yakni musim panen ibadah. Musim panen ibadah. Makanya Ramadan itu dikatakan sebagai sayyidu asyhur, tuannya bulan. Itu Ramadan. Mereka menyambut bulan Ramadan dengan gembira. Dan dengan gembira bukan meluapkannya dengan menerbangkan kembang api, bukan. Ya, membakar kembang api, niup balon, gembira, joget, bukan begitu cara gembira menyambut Ramadan. Salah kaprah kalau gitu. Datang Ramadan bakar kembang api, ini apa-apaan? Siapa yang ngajari? Itu bukan salaf itu. Bukan salaf. Bukan cara kaum salaf, yakni salafus salih memandang Ramadan, bukan. Ya. Atau bergembira menghambur-hamburkan makanan, tidak, bukan. Ya. Kaum salaf menyambut gembira bulan Ramadan itu dengan mempersiapkan diri, isti'dad wa tabsyir, mempersiapkan diri dan memberikan kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga, membuka pintu langit, dan Allah menutup pintu jahanam. Setan-setan dibelenggu, gembira mereka. Alhamdulillah, pintu langit terbuka lagi. Alhamdulillah, pintu jahanam tertutup lagi. Alhamdulillah, setan-setan terbelenggu lagi. Kita siapkan untuk ibadah, kerahkan semua tenaga. Itu gembiranya mereka. Bahkan yang tadinya sakit, dia berusaha untuk sehat, mampu untuk puasa, karena di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah bagi orang-orang yang sakit. Kaum salaf gak mau sakit dalam bertemu dengan Ramadan, karena dia tidak merasakan manisnya puasa di atas keimanan. Kaum salaf itu sangat ingin merasakan manisnya ibadah di bulan Ramadan. Makanya mereka menjaga betul kondisi tubuhnya. Kecuali kalau memang Allah Subhanahu wa taala
tidak mengizinkannya untuk sehat, tapi mereka berusaha untuk sehat. Ya. Bahkan sebagian ulama diantaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya ini Lataiful Ma'arif itu mengatakan bahwa kaum salaf itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka terus berdoa untuk disampaikan pada bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allah terus 6 bulan. 6 bulan sampai bertemu dengan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, 6 bulan setelahnya mereka berdoa untuk supaya ibadah di bulan Ramadan itu diterima. Ya, untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa seperti itu. Ini sama kaum salaf. Karena kaum salaf itu, para ulama salafus salih itu, mereka paling takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Paling takut tidak diterima ibadahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada seorang ulama, kalau tidak salah Fudail bin Iyad, mengatakan bahwa andai aku mengetahui 1 kali sholat saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 kali saja diterima, itu sangat luar biasa bergembira. Ya, 1 kali saja. Ini sekelas Fudail bin Iyad sangat takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa aina nahnu, di mana kita? Ya. Mereka menyambut dengan gembira. Bahkan ada riwayat, tapi riwayat ini asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa riwayat ini la aslalahu, tidak ada asalnya. Bahkan yang mengatakan madzubun 'ala Umar, berdusta atas nama Umar. Tapi kalau dilihat maknanya sahih. Artinya, na'am, kita mengatakan ini jangan dinisbahkan kepada Umar bin Khattab kalau memang itu tidak ada asalnya sampai kepada Umar bin Khattab. Yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab kalau datang bulan Ramadan, beliau mengatakan marhaban, ya, marhaban mutahhiruna minadz-dzunub. Selamat datang wahai bulan yang mensucikan kami atau membersihkan kami dari dosa. Mutahhiruna. Jadi di mata Umar, Ramadan itu seperti alat untuk mensucikan, untuk membersihkan. Tapi yang dibersihkan di sini adalah dosa. Yang dibersihkan di sini adalah dosa. Ini di mata Umar. Marhaban mutahhiruna minadz-dzunub. Betapa gembiranya Umar bin Khattab ketika datang bulan Ramadan. Ini Ramadan di mata Umar. Kemudian yang kedua, kaum salaf itu ketika datang bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba, bahkan segera mengganti ibadahnya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Pan muadzin, kita adzan dulu ya. Lanjut ya. Pan muadzin. Siapa muadzin? Nah, cek dengaran ya. Yang kedua, kaum salaf itu Ramadan di mata kaum salaf ini sebagaimana secara umum kaum muslimin memahami bahwa Ramadan adalah syahrul Quran. Ya, unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Makanya kaum salaf itu ketika datang Ramadan mereka meliburkan majlis-majlis mereka, diganti dengan banyak membaca Al-Quran. Ya, liburkan untuk tafarruh,
untuk mengosongkan diri, menyempatkan dirinya dan fokus untuk membaca Al-Quran. Ya, seperti Imam Malik. Imam Malik setiap bulan Ramadan libur kajian, fokus Al-Quran. Kalau kita libur kajian senang, nggak ada Al-Qurannya, ya malah fokus kerja gitu. Alhamdulillah libur kajian kita bisa fokus kerja, fokus bisnis. Gak begitu. Salaf fokusnya ke Quran. Tidak ada majelis mereka fokus ke Quran, baca Al-Quran siang dan malam. Siang dan malam, dan tidak membuang waktunya untuk yang sia-sia. Bahkan seperti diantaranya Qatadahnya ini muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kalau di Kufah itu ada Abdullah bin Mas'ud dan Qatadah. Kalau di Makkah atau Hijaz itu ada Abdullah bin Abbas dan Mujahid muridnya. Mufassir yang terkenal yang banyak dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, Qatadah muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu kalau bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran itu 3 kali. Berarti setiap 10 hari khatam. Setiap 10 hari khatam. Kalau setiap 10 hari khatam berarti 1 hari berapa juz? 3 juz. 1 hari 3 juz. 1 hari 3 juz, 10 hari khatam. Qatadah itu 3 kali dalam sebulan. Kita jangan 1 juz, 1 lembar aja udah ngantuk. Jujur aja, ngantuk. Apalagi i'tikaf. Kalau i'tikaf baca Quran 2 ayat begini. Hah? Iya, Qurannya jatuh. Gini jatuh, baca ngantuk lagi. Nggak sampai 1 lembar nggak habis. 1 lembar 10 hari. 1 lembar 10 hari itu gimana coba? Ini kita lemah. Kita tuh lemah. Kaum salaf itu kuat-kuat, kita lemah. Du'af kita itu, du'afa kita. Ya. Itu Qatadah 10 hari tamat 3 kali. Ya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i sehari 1 kali. Kayak apa sehari 1 kali khatam itu? Karena memang beliau sendiri saya mengatakan di Muqaddimah Al-Um itu bahwa beliau menghafal Al-Quran itu seperti menghafal Qul Huwallahu Ahad. Gak pakai mikir. Kita mikir nggak baca Qul Huwallahu Ahad? Nggak mikir kan? Nggak gitu kan? Qul Huwallahu Ahad. Nggak kan? Nggak gitu. Kalau Imam Syafi'i menghafal Al-Quran itu seperti menghafal Qul Huwallahu Ahad. Artinya apa? Nggak kita kan? Nggak enggak. Kemudian diam, hafalin apalagi diulang-ulang. Enggak, Imam Syafi'i lancar. Makanya wajar sehari khatam. Kayak menghafal Qul Huwallahu Ahad. Ya, dan itu pengakuan beliau sendiri. Pengakuan beliau sendiri bahwa beliau menghafal Al-Quran itu seperti menghafal Qul Huwallahu Ahad. Ya. Nah, kemudian juga para ulama yang lainnya. Waduh, bisa gitu. Udah cukup nih. Sedikit lagi. Cepat aja yang cepat. Yang ketiga, al-iqbalu 'ala al-ibadah. Mereka menyambutnya dengan banyak ibadah. Bahkan seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala apabila masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan amal-amal yang biasa beliau lakukan. Beliau fokus untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Ini bahkan memperbanyak sedekah. Menambahnya dengan banyak sedekah dan kedermawanan. Dan mereka menganggap ini yang keempat, Ramadan itu syahrus sabr wal jihad.
bulan sabar dan jihad. Menjadikan Ramadan itu bulan sabar dan jihad. Baik jihad hakiki atau jihad ma'nawi atau majazi. Yakni memerangi diri sendiri. Jihad hakiki maksudnya perang di medan perang. Tidak masalah bagi mereka berpuasa itu. Tidak masalah mereka berpuasa itu. Orang kita baru kerja kuli dikit aja buka puasanya. Oh, saya kalau saya puasa saya nggak bisa kerja, lemas. Nanti kalau lemas nggak bisa kerja, nggak bisa makan, nggak dapat rezeki dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Di bulan Ramadan tetap buka. Bagaimana? Sementara dia mencari rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada alasan. Justru di bulan Ramadan itu syahrus sabr wal jihad. Meskipun kerjanya keras bagaimanapun kerasnya, tetap dia harus berpuasa. Justru di situ ganjaran yang berlipat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, karena para kuli itu, para kuli bangunan atau apapun yang mungkin mereka kerja keras atau mungkin kerja yang lain, yang keras-keras kerjanya, yang mujahadah. Mereka bulan Ramadan itu dianggap bulan sama dengan bulan yang lainnya. Mereka nggak puasa. Puasa cuma sehari doang di awal. Hari kedua udah enggak. Sama di hari terakhir yang kita bilang puasa beduk. Ya, awal puasa beduk kan. Pertama tertutup, yang terakhir tertutup. Artinya pertama puasa, akhir puasa, tengah-tengah boro-boro, nggak puasa. Puasa beduk namanya. Ya. Atau puasa beduk, ya udah setiap beduk buka. Ini tidak benar yang seperti ini. Ya, tidak benar. Jihad, puasa itu bulan Ramadan adalah bulan sabar wal jihad bagi kaum salaf. Kemudian yang kelima, mereka itu ketika setelah selesai bulan Ramadan, mereka ada rasa ketakutan. Takut apa? Tadi sudah saya katakan, takut tidak diterima amalnya. Kalau kita beda, selesai Ramadan merdeka. Asik, selesai. Sudah tidak puasa lagi. Kembali seperti semula. Wallahu musta'an. Ya ikhwah, Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya ini, dalam kitab Lataiful Ma'arif, mengatakan tanda diterimanya amal. Termasuk diantaranya Ramadan. Bila beramal, ya puasa, kemudian ia diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan keutamaan oleh Allah untuk bisa melakukan puasa lanjutan dengan puasa sunnah Syawal. Berapa hari? 6 hari. Dimudahkan oleh Allah, dan juga dimudahkan untuk ibadah-ibadah yang lainnya sampai bulan-bulan berikutnya dan sampai bertemu dengan Ramadan lagi. Maka ini menunjukkan bahwa puasanya di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Sebaliknya, jika amalan di bulan Ramadan dia tidak mendapatkan kemudahan dari Allah, begitu amat sulitnya dia berpuasa di bulan Syawal, bahkan sampai habis pun dia tidak bisa menyelesaikan puasanya. Bahkan setelah bulan Syawal, di bulan-bulan berikutnya mereka tidak menjaga ibadahnya. Kembali seperti semula sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka kata Ibn Rajab, ini tanda puasanya atau ibadahnya di bulan Ramadan tidak diterima. Antum bisa introspeksi diri. Saat setelah selesai Ramadan, ada gak hidayah? Ya, ini hidayah itu taufik. Dimudahkan gak kita untuk puasa di bulan Syawal? Kalau enggak, segera bertaubat. Jangan-jangan ibadah kita tidak diterima di bulan Ramadan. Atau mungkin ibadah yang lain nih, sholat. Ibadah sholat. Ya. Kita sholat di bulan Ramadan, sholat tarawih. Yang saya meyakini, atau saya berpendapat bahwa sholat tarawih ini adalah qiyamul lail di bulan Ramadan. Sementara di luar Ramadan ya qiyamul lail biasa. Sholat tarawih adalah qiyamul lail di luar Ramadan ya. Qiyamul lail di luar Ramadan. Artinya sholat tarawih termasuk qiyamul lail.
Nah, kita rajin qiyamul lail di bulan Ramadan dengan tarawih berjamaah mungkin. Kalau tidak sempat boleh sendiri, tarawih boleh sendiri ya. Tarawih boleh sendiri. Berjamaah hanya sunnah hukumnya, tidak wajib. Ya, dan ini pilihan. Cuman Nabi memberikan keutamaan bagi yang mengikuti tarawih bersama dengan imam sampai hatta yang sarif, sampai imam itu berpaling, yakni sampai imam itu selesai, maka dia terhitung sebagai seperti sholat malam penuh. Itu keutamaannya. Ya, dan kita ingin mendapatkan keutamaan, dan keutamanya banyak sekali. Selain itu ganjaran-ganjaran yang lainnya banyak. Tapi kalau kita memilih sendiri, fala haraja alaihi, tidak ada keberatan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kita rajin qiyamul lail di bulan Ramadan. Tapi ketika di luar Ramadan, kita malah malas. Bahkan sholat aja malasnya luar biasa. Seperti semula sebelum datangnya bulan Ramadan. Jangan-jangan qiyamul lail kita di bulan Ramadan tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya bulan Ramadan masuk ke dalam bulan hidayah. Siapa yang mendapatkan hidayah, maka dia beruntung. Siapa yang tidak mendapatkan hidayah di bulan Ramadan, maka khaba wa khasira, rugi dia dengan serugi-ruginya. Ini Ramadan di mata kaum salafus saleh. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa insyaallah mungkin di lain waktu kita bisa menyambung kembali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada kata-kata yang menusuk hati. Mohon dibukakan pintu hati yang seluas-luasnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.